Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan pembelajaran daring atau online. Saya harapkan Anda semua di rumah tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari segala macam bahaya, musibah dan penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita hari ini akan belajar materi fikih tentang jenis-jenis makanan haram dan manfaat memakan makanan yang halal. Silakan Anda buka halaman 6. Di sana sudah ada jelas pembahasan kita. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kepada anak-anak semua, simak, perhatikan yang Ustaz sampaikan. Pembahasan kita tentang jenis-jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi, makanan yang diharamkan Allah untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah makanan-makanan yang haram untuk dikonsumsi adalah bangkai binatang. Bangkai binatang di sini maksudnya adalah bangkai binatang yang matinya tidak karena disembelih, dan binatang yang tidak dibacakan bismillah atau nama Allah ketika disembelihnya, itu haram untuk dikonsumsi. Terkecuali bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang ini boleh dikonsumsi. Semuanya selain bangkai ikan dan belalang haram dikonsumsi apabila disembelihnya tidak karena menyebut nama Allah, atau matinya tidak karena disembelih. Mungkin matinya karena terujuk mobil atau kendaraan, atau matinya karena tenggelam dan sebagainya. Ayam misalnya terjatuh ke sungai, nah jadi mati, itu akan menjadi bangkai, itu haram untuk dikonsumsi. Oke, selanjutnya adalah makanan yang buruk, menjijikan atau najis. Nah, makanan yang tercampur benda najis, misalnya tercampur oleh kotoran sapi, ternyata kita tidak tahu, termasuk di makanan kita. Itu makanan yang kita masak, yang terbuat oleh kotoran najis, itu haram untuk dikonsumsi. Jadi perhatikan dengan jeli, dengan baik makanan yang ingin kita konsumsi, apakah itu memang halal atau baik. Dan makanan yang buruk atau menjijikan seperti cacing, lalat, nah ini jangan dikonsumsi. Cacing, lalat ini jangan dikonsumsi karena ini termasuk makanan yang menjijikan, yang diharamkan Allah. Terkecuali biasanya ada orang penyakit tipes, itu biasanya disuruh makan cacing. Itu kan sudah darurat. Kalaunya masih ada obat lain, pakai obat yang lain. Jangan mengonsumsi cacing, karena cacing termasuk makanan yang haram untuk dimakan. Dan darah. Nah, darah, apabila ada makanan yang terbuat dari darah, Ustadz harapkan jangan dikonsumsi, itu haram. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang pedagang-pedagang gorengan atau apa, dia meracik makanan yang mana makanan itu kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, jadi kalau kalian misalnya ada makanan baru yang selain tempe tahu yang tidak jelas lah, kata mereka misalnya makanan baru, jangan asal konsumsi, periksa dulu. Kemarin ada kejadian darah sapi dikumpulkan sampai menjadi sebuah gumpalan, lalu digoreng. Itu haram dimakan karena itu darah, terbuat dari darah. Nah, kemudian makanan yang memabukkan. Nah, makanan atau minuman yang dapat memabukkan seseorang itu haram, tidak boleh dikonsumsi. Maupun jenis obat-obatan, ataupun makanan, ataupun minuman, pokoknya sesuatu yang dapat membuat kita mabuk, itu haram untuk dikonsumsi. Nah, dan makan babi. Nah, babi ini haram. Kita sebagai umat Islam janganlah memakan atau mengonsumsi babi. Kemudian
benda yang dapat membahayakan tubuh kita, kesehatan kita. Nah, jadi ini juga termasuk makanan yang haram. Jadi jangan dikonsumsi benda-benda atau makanan-makanan yang membahayakan tubuh kita. Misalnya memakan benda-benda kasar, keras yang dapat membahayakan tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi intinya pilihlah makanan yang baik yang tidak membahayakan atau memudaratkan tubuh kita. Nah, kemudian kenapa kita disuruhkan memakan makanan yang halal? Karena memakan makanan yang halal itu sangat banyak manfaatnya. Nah, salah satu manfaat kita memakan makanan yang halal adalah tubuh kita akan selalu sehat karena yang dimakan adalah sesuatu yang baik dan enak. Kemudian akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang memakan makanan halal itu hatinya bersih, pikirannya bersih dari kotoran-kotoran, dari pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang tidak selayaknya dia pikirkan. Nah, dia tidak akan memikirkannya. Nah, jadi bahkan bahayanya lagi orang memakan makanan yang haram. Orang yang tidak memakan makanan yang halal atau memakan makanan yang haram itu akan membuat otaknya tidak cerdas. Nah, jadi orang yang mengonsumsi makanan halal insya Allah otaknya akan cerdas. Sebaliknya orang yang memakan makanan haram akan membuat otaknya tidak cerdas. Nah, jadi hindarilah, pintarlah anak-anak ustadzlah makanan-makanan yang haram. Nah, itu kesimpulannya adalah pilihlah makanan yang layak untuk dikonsumsi dan makanan yang jelas kehalalannya. Nah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan dalam materi fikih ini. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.